sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis clustering harga rumah berbasis K-means terhadap dataset Ames Housing untuk segmentasi pasar properti. Sebelumnya, perkenalkan saya Delia Putri Ramadhani dengan NIM 1010724082. Dengan saya, Safia Putri Ataya, dengan NIM 101072400007. Dengan saya Omar Faras Algifari Mulya dengan NIM 1010724028. Saya dengan Gading Ahmad Zaki dengan NIM 101072400096. Saya dengan Muhammad Soko dengan NIM 1010724088. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang mengenai dataset yang kami analisis. Yaitu kami menggunakan dataset Ames Housing yang berisi informasi lengkap tentang karakteristik rumah yang sering digunakan dalam data science. Nah, analisis kami ini memfokuskan pada 3 variabel utama, yaitu sale price, grand living area, dan juga flow quality. Karena ketiganya itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi nilai properti sekaligus menyederhanakan model. Tujuan kami menganalisis dataset ini adalah untuk mengelompokkan rumah menggunakan K-means clustering, yaitu metode unsupervised learning yang mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa label awal. Hasilnya itu diharapkan menghasilkan segmentasi pasar rumah seperti kategori ekonomi yaitu menengah dan juga premium yang dapat membantu pembeli, penjual maupun pengembang dalam memahami serta menentukan strategi di pasar properti. Nah, tujuannya yaitu menganalisis hubungan harga, luas, dan kualitas, menerapkan K-means, menentukan jumlah cluster yang optimal, dan interpretasi hasil clustering. Selanjutnya, kita akan membahas exploratory data analysis atau EDA dari dataset yang kita miliki. EDA ini bertujuan untuk memahami struktur, karakteristik, dan kualitas data sebelum masuk permodelan. Ternyata, data kita terdiri dari 2.930 data dan 81 fitur, dan terdapat berbagai tipe data, yaitu numerik, integer dan float, serta kategorikal. Beberapa kolom seperti load, front tag, array, mask, VNR fireplace queue, dan lain-lain itu terdapat missing value seperti yang kita lihat pada gambar sebelah kanan. Dan gambar sebelah kiri, data frame shape itu digunakan untuk menampilkan jumlah baris dan kolom dari dataset. Data frame info digunakan untuk menampilkan ringkasan teknis dataset. Data frame describe digunakan untuk menampilkan statistik numerik untuk kolom bertipe angka. Data frame is null sum digunakan untuk menghitung jumlah missing value per kolom. Pada gambar yang di bawah, ini adalah hasil dari output yang isinya ada nilai rata-rata, nilai minimal, maksimal, dan lain-lain. Selanjutnya ada penjelasan grafik. Dari grafik ini terlihat bahwa semakin tinggi kualitas bangunan, maka rata-rata harga rumah juga meningkatkan secara signifikan. Pada kualitas rendah seperti level 1 sampai level 2 itu, harga rumah masih berada di kisaran sekitar 50.000 US dollar sampai 10.000 US dollar. Namun ketika kualitas meningkat ke level menengah seperti 5 sampai 6, harga mulai naik sekitar
200.000 US dollar sampai 250 US dollar. Kenaikan paling tajam terlihat pada kualitas tinggi, terutama di level 8 sampai 10, di mana mencapai level lebih dari 450 US dollar. Pola kenaikan yang konsisten ini menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara kualitas bangunan dan harga jual rumah. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas rumah adalah faktor yang utama untuk mengaruhi harga jual. Semakin tinggi kualitas yang dimiliki, maka semakin tinggi harga yang jual. Begitu sebaliknya. Baik, pada grafik ini kita melihat distribusi harga rumah dalam bentuk histogram. Dapat kita perhatikan bahwa sebagian besar harga rumah terkonsentrasi pada kisaran 100.000 hingga 200.000. Artinya, mayoritas data berada di rentang tersebut. Selain itu, distribusi data terlihat tidak simetris dan cenderung miring ke kanan, atau yang disebut right square. Ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa rumah dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas. Nah, jika kita lihat lebih lanjut, terdapat outlier atau nilai ekstrim, yaitu dengan harga di atas 400.000 US dollar. Jumlahnya memang sedikit, tetapi nilainya cukup jauh dari pola utama data. Oleh karena itu, agar analisis menjadi lebih akurat, outlier ini kita ganti menggunakan metode interquartile range, agar data yang digunakan dalam proses clustering lebih bersih dan representatif, sehingga model yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi pasar perumahan yang sesungguhnya. Saya menjelaskan tahap persiapan, yaitu dilakukan proses seleksi fitur untuk memperoleh variabel yang relevan dengan tujuan analisis. Dari keseluruhan dataset dipilih 3 fitur utama, yaitu Green Living Area, Sale Price, dan Overall Quote. Fitur Green Living Area mempresentasikan luas area tempat tinggal, Sale Price sebagai variabel target, menunjukkan harga jual properti, dan Overall Quote menggambarkan kualitas keseluruhan bangunan. Nah, pemilihan fitur ini bertujuan untuk menyederhanakan dataset, meningkatkan fokus analisis pada variabel yang paling berpengaruh. Selanjutnya kita masuk ke tahap preprocessing, yaitu tahap yang meliputi pembersihan data dan juga transformasi skala fitur. Untuk langkah pertama dalam tahap preprocessing ini, kami melakukan penghapusan data yang memiliki nilai kosong atau missing value menggunakan fungsi drop. Nah, ini bertujuan untuk menghindari gangguan dalam analisis yang dapat disebabkan oleh data yang tidak lengkap. Nah, selanjutnya pada penjelasan data tadi, kami menemukan adanya nilai ekstrim atau outlier yang ternyata harganya itu lebih dari 400 US dollar sampai 750 US dollar. Nah, karena kami memiliki nilai ekstrim, kami melakukan penghapusan outlier menggunakan metode IQR. Jadi nilai kuartil pertama, yaitu Q1, dan nilai kuartil ketiga, yaitu Q3, dihitung untuk setiap fitur. Kemudian diperoleh nilai IQR sebagai selisih antara Q3 dan Q1. Nah, data yang berada di luar rentang Q1 dan Q3 ini dikategorikan sebagai outlier dan dihapus. Terbukti setelah proses penghapusan outlier dilakukan, dataset yang semulanya berjumlah 2.130 tadi berkurang menjadi 2.753 garis data. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa terdapat jumlah data dengan nilai ekstrim yang berhasil teridentifikasi dan dihapus. Selanjutnya, kita masuk ke proses scaling menggunakan metode min-max melalui min-max scaler. Apa sih min-max scaling itu? Yaitu teknik untuk mengubah nilai suatu fitur ke dalam rentang tertentu. Metode ini mengubah nilai setiap fitur ke dalam rentang 0 hingga 1, sehingga seluruh variabel memiliki skala seragam. Hal ini penting untuk meningkatkan kinerja model
terutama pada metode yang sensitif terhadap perbedaan skala data. Kenapa scaling itu penting? Scaling diperlukan karena setiap fitur bisa punya skala berbeda. Contoh umur 20 sampai 60, gaji jutaan. Algoritma tertentu sensitif terhadap skala seperti K-means, KNN, Neural Network, SVM. Tanpa scaling, fitur dengan nilai besar bisa mendominasi model dan hasil model jadi tidak akurat. Selanjutnya, pada tahap model training, kita menggunakan algoritma K-means clustering untuk pengelompokan data ke dalam beberapa cluster. Proses ini diawali menentukan rentang jumlah cluster atau K yang akan diuji, yaitu dari 2 hingga 10. Untuk setiap nilai K, model K-means dilatih menggunakan data yang sudah melalui proses scaling. Kemudian, kita menghitung nilai inertia untuk masing-masing K. Inertia ini menunjukkan seberapa rapat data dalam satu cluster, sehingga semakin kecil nilainya, maka kualitas cluster semakin baik. Untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, digunakan dua metode evaluasi, yaitu Elbow Method dan Silhouette Score. Pada Elbow Method, nilai inertia divisualisasikan dalam bentuk grafik. Titik yang membentuk pola siku atau elbow menjadi indikasi jumlah cluster yang paling optimal. Dengan pendekatan ini, kita bisa mendapatkan jumlah cluster yang tidak terlalu sedikit, namun juga tidak berlebihan, sehingga cluster menjadi lebih representatif. Selanjutnya ada penjelasan grafik elbow method. Grafik elbow menunjukkan bahwa nilai inertia menurun tajam dari K2 hingga K4, lalu mulai melandai setelah K5. Hal ini menandakan bahwa penambahan klaster setelah titik tersebut tidak memberikan peningkatan yang signifikan. Dan demikian, jumlah klaster yang optimal berada pada K4 atau K5, karena sudah memberikan keseimbangan antara kualitas clustering dan kompleksitas model. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan 4 atau 5 cluster merupakan pilihan yang paling optimal untuk mempresentasikan struktur data, karena telah mencapai keseimbangan antara kompleksitas model dan kualitas clustering. Selanjutnya, digunakan silhouette score untuk mengevaluasi kualitas cluster. Seperti pada grafik di samping itu menunjukkan bahwa nilai silhouette score tertinggi terdapat pada K2, yaitu bernilai kurang lebih 0,43, yang berarti kualitas pengelompokan terbaik diperoleh saat data dibagi menjadi cluster. Jadi semakin mendekati nilai angka 1, maka cluster tersebut dikatakan cluster terbaik. Nah, setelah K2, nilai silhouette score menurun signifikan dan cenderung stabil pada K lebih besar, namun tetap lebih rendah. Hal ini itu menunjukkan bahwa penambahan jumlah cluster tidak meningkatkan kualitas model. Dengan demikian, jumlah cluster optimal itu berada pada K2 berdasarkan evaluasi silhouette score yang telah kami lakukan. Nah, selanjutnya, model K-means dilatih menggunakan nilai K tersebut, dan hasilnya itu berupa label cluster yang ditambahkan ke dalam dataset sebagai variabel baru yang bernama cluster. Selanjutnya masuk ke tahap evaluasi. Setelah mode K-means final dijalankan dengan K2 dilakukan evaluasi untuk mengukur kualitas clustering, yaitu apakah hasil pengelompokannya bagus atau tidak, yaitu digunakan silhouette score dan inertia. Apa sih silhouette score itu? Itu mengukur seberapa baik data masuk ke klasternya sendiri dibandingkan klaster lain. Range-nya itu nilainya 0,4322. Yang kedua, inersia. Apa sih inersia itu? Yaitu mengukur seberapa rapat data dalam satu klaster. Range-nya itu 121,19. Selain metrik evaluasi,
Diperoleh pula informasi mengenai jumlah data dan karakteristik rata-rata tiap klaster sebagai berikut. Jumlah data pada klaster 0 itu 1.559 rumah, grand living area-nya 1.185, sale price-nya 129.407 dolar, dan overall quote-nya 5,16/10. Dan pada klaster 1, jumlah datanya itu 1.194 rumah, grand living area-nya 1.759, sale price-nya 218,432 dolar, dan overall kill-nya 6,98/10. Selanjutnya, pada bagian visualisasi hasil clustering. Grafik ini menunjukkan hubungan antara luas bangunan atau GR Live Area dengan harga jual rumah atau sale price. Dari grafik, kita bisa lihat adanya tren positif di mana semakin luas bangunan, maka harga rumah cenderung semakin tinggi. Hal ini terlihat daripada pola titik-titik yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian, hasil clustering membagi data menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah rumah dengan luas lebih kecil dan harga lebih rendah. Sedangkan kelompok kedua adalah rumah dengan luas lebih besar dan harga yang lebih tinggi. Pemisahan ini menunjukkan bahwa luas bangunan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan harga properti. Namun, jika kita perhatikan lebih dalam, terdapat beberapa titik yang tidak mengikuti pola umum. Artinya ada rumah dengan luas yang mirip tetapi memiliki harga yang berbeda. Hal ini mengindikasi bahwa harga rumah tidak hanya ditentukan oleh luas bangunan saja, tetapi juga terpengaruh oleh faktor lain seperti kualitas bangunan, lokasi, dan fasilitas yang tersedia. Jadi, visualisasi ini membantu kita memahami pola hubungan antar variabel sekaligus memperkuat hasil dan proses clustering yang telah dilakukan. Jadi, kesimpulan dari analisis dataset kami itu dataset kami ini memiliki kompleksitas yang sangat tinggi, sehingga memerlukan tahap preprocessing seperti penanganan missing value, outlier, dan juga normalisasi data. Nah, dari hasil exploratory data analysis tadi, menunjukkan bahwa sale price itu bersifat right scale. Dengan sebagian besar itu harga berada di kisaran 100.000 dolar hingga 200.000 dolar. Nah, faktor yang paling berpengaruh terhadap harga rumah yaitu adalah grand living area dan juga overall quality. Di mana rumah yang lebih luas dan berkualitas itu cenderung memiliki harga jual yang lebih mahal. Nah, setelah tahap preprocessing tadi, data dikelompokkan menggunakan K-means menjadi dua klaster utama, yaitu ada klaster 0 yang masuk segmentasi rumah ekonomi menengah dan juga klaster 1 yang menunjukkan segmentasi rumah premium. Nah, model tadi menunjukkan hasil yang cukup baik dengan score yang nilainya itu adalah 0,432. Sehingga clustering ini dapat membantu analisis pasar properti dari pengambilan keputusan. Sekian dari presentasi blok 1, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.